Konsep dasar evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk menilai sejauh mana dan bagaimana pembelajaran berjalan. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan dan memaksimalkan hasilnya. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi mengenai hasil belajar siswa. Evaluasi bertujuan untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Konsep evaluasi pembelajaran. Evaluasi memiliki beberapa komponen kunci. Yang pertama, tujuan, menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Yang berikut kriteria penilaian, standar yang digunakan untuk menilai kinerja siswa. Yang berikut metode evaluasi. Teknik yang digunakan seperti tes formatif dan sumatif, observasi dan penugasan. Contoh evaluasi pembelajaran. Yang pertama, tes sumatif. Tes sumatif memang dapat menunjukkan kemajuan dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu. Selain itu, tes sumatif berfungsi memberikan bahan laporan kepada berbagai pihak, khususnya kepada orang tua siswa. Evaluasi sumatif berupa ujian akhir semester, proyek besar, dan presentasi. Yang kedua, tes formatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Pelaksanaan penilaian formatif dapat dilakukan di awal dan di sepanjang proses pembelajaran. Tes formatif berupa kuis harian, diskusi kelompok, dan refleksi diri. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau suatu pengukuran. Pengukuran tidak hanya terbatas pada kuantitas fisik, tetapi juga dapat diperluas untuk mengukur hampir semua benda yang bisa dibayangkan, seperti tingkat ketidakpastian atau kepercayaan konsumen. Macam-macam pengukuran. Yang pertama berdasarkan metode, yang kedua berdasarkan tipe data, yang ketiga berdasarkan tujuan penilaian kinerja, yang keempat berdasarkan ruang lingkup, dan yang kelima berdasarkan sumber informasi. Pengukuran berfungsi untuk mendapatkan hasil perbandingan atau nilai yang diperoleh ketika pengukuran tersebut selesai dilakukan. Pengukuran bertujuan untuk membandingkan sesuatu dengan satu ukuran yang serupa. Penilaian pendidikan merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Hasil dari penilaian ini selanjutnya digunakan sebagai informasi yang bermakna dan digunakan dalam mengambil keputusan. Jenis-jenis penilaian. Yang pertama, penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian penempatan, dan penilaian diagnostik. Adapun manfaat penilaian, manfaat adanya penilaian adalah pendidik bisa memantau perkembangan peserta didik baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan penilaian. Ada 6 tujuan penilaian. Yang pertama, menilai ketercapaian tujuan. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengetahui apa yang siswa telah ketahui. Yang keempat, motivasi belajar siswa. Yang kelima, menyediakan informasi untuk tujuan bimbingan dan konseling. Yang keenam, menjadikan hasil evaluasi dan penilaian sebagai dasar perubahan kurikulum. Fungsi penilaian. Yang pertama, sebagai alat guna mengetahui apakah siswa telah menguasai pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma, dan keterampilan yang telah diberikan oleh guru. Yang kedua, untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar. Dan yang keempat, sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru yang bersumber dari siswa. Yang kelima, sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa.
Dan yang keenam, sebagai materi utama, laporan hasil belajar kepada para orang tua siswa. Tujuan evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan memiliki beberapa tujuan penting, antara lain, yang pertama mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, yang kedua mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program pendidikan, yang ketiga memberikan umpan balik kepada peserta didik dan pendidik, yang keempat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, dan yang kelima membantu pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan. Jenis-jenis evaluasi pendidikan. Terdapat beberapa jenis evaluasi pendidikan yang umum digunakan. Yang pertama, evaluasi formatif, dilakukan selama proses pembelajaran, dan yang kedua, evaluasi sumatif, dilakukan di akhir program pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi diagnostik, mengidentifikasi masalah belajar siswa, dan yang keempat, evaluasi penempatan, menentukan posisi siswa dalam program pembelajaran. Metode dan teknik evaluasi pendidikan. Beberapa metode dan teknik yang digunakan dalam evaluasi pendidikan antara lain, yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis bisa berupa pilihan ganda, esai, dan lain-lain. Yang berikut, tes lisan, observasi, wawancara, portofolio, dan proyek. Fungsi evaluasi pendidikan. Ada beberapa fungsi. Yang pertama, menilai pencapaian siswa, mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Yang kedua, memberikan umpan balik, memberikan informasi kepada siswa dan pengajar tentang kemajuan belajar sehingga dapat digunakan untuk perbaikan. Yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam metode pengajaran sehingga pengajar dapat disesuaikan untuk meningkatkan efektivitas. Yang keempat, pengambilan keputusan, membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, kurikulum, dan pengembangan program. Dan yang kelima, akuntabilitas, menjadi alat untuk memastikan bahwa institusi pendidikan memenuhi standar dan tanggung jawab yang ditetapkan. Evaluasi pembelajaran dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya berdasar pada 3 prinsip dasar berikut. Yang pertama, prinsip kesinambungan. Prinsip berkesinambungan juga dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas, yaitu evaluasi pembelajaran yang dilakukan secara periodik dan sambung menyambung. Yang kedua, prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas dimaksudkan bahwa hasil evaluasi pembelajaran dikatakan baik jika dapat terlepas dari faktor-faktor yang bersifat subjektif. Dan yang ketiga, prinsip keseluruhan. Prinsip keseluruhan atau prinsip menyeluruh juga dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Yang dimaksud dengan prinsip komprehensif adalah evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dilaksanakan secara bulat, utuh, dan menyeluruh. Teknik, prosedur, dan pemanfaatan hasil belajar peserta didik PAUD meliputi yang pertama, teknik penilaian di PAUD. Teknik penilaian adalah cara untuk menguatkan kemampuan peserta didik dalam menunjukkan apa yang mereka mengerti dan bias dilakukan. Penilaian adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan informasi tentang hasil dan proses belajar peserta didik. Teknik penilaian yang dapat digunakan untuk anak usia dini di PAUD antara lain, yang pertama observasi, yang kedua unjuk kerja, yang ketiga wawancara, yang keempat catatan anekdot, yang kelima portofolio, yang keenam sosiometri, dan yang ketujuh pemberian tugas. Fungsi penilaian di PAUD. Yang pertama, mengukur kemampuan dan pengetahuan anak usia dini. Penilaian digunakan untuk mengukur seberapa pengetahuan anak. Contohnya, guru memberikan pertanyaan sederhana tentang apa yang baru saja mereka kerjakan, ataupun guru menyiapkan beberapa gambar berwarna dan meminta anak untuk menyebutkan nama-nama warna.
Yang kedua, memberikan umpan balik. Teknik penilaian memberikan umpan balik kepada siswa tentang kinerja mereka dan memberikan motivasi kepada anak agar mereka tetap semangat. Contohnya, memberikan pujian kepada anak karena sudah berhasil menyelesaikan tugasnya. Prosedur penilaian. Prosedur penilaian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data dalam rangka menilai pencapaian hasil belajar anak. Prosedur penilaian di PAUD antara lain, yang pertama merumuskan masalah. Sebelum proses belajar mengajar, pendidik menyusun RPPH atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian untuk merumuskan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menetapkan kriteria penilaian. Kriteria penilaian merupakan patokan dalam menetapkan nilai yang didapat oleh anak untuk menentukan tingkat keberhasilan anak. Yang ketiga, mengumpulkan data. Proses pengumpulan data dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan penilaian yang sudah dibuatnya. Yang keempat, pelaporan hasil penilaian. Fungsi dan prosedur penilaian di PAUD. Fungsi prosedur penilaian di PAUD adalah untuk memantau dan memperbaiki kemajuan belajar anak, serta untuk mengetahui tingkat perkembangan anak. Yang pertama, mengetahui tingkat perkembangan fisik dan mental anak. Yang kedua, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dialami anak. Yang ketiga, menilai tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap anak. Yang keempat, memotivasi, mengembangkan dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Adapun tujuan prosedur penilaian di PAUD, yang pertama, mengetahui perkembangan anak. Yang kedua, mencari tahu hambatan dan kesulitan yang dialami anak. Yang ketiga, menilai tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap anak. Dan yang keempat, mendapatkan hasil belajar yang sesuai dengan perkembangan anak. Pemanfaatan hasil belajar anak usia dini. Pemanfaatan hasil belajar peserta didik PAUD merupakan langkah penting dalam memaksimalkan proses pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan. Informasi yang diperoleh dari penilaian hasil belajar dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memetakan perkembangan anak, maupun untuk mendukung pengambilan keputusan terkait pendidikan anak. Jenis-jenis evaluasi. Yang pertama, penilaian formatif. Evaluasi formatif adalah proses pengumpulan dan analisis data untuk menilai kemajuan atau perkembangan suatu produk, program, atau proyek. Yang kedua, penilaian sumatif. Jenis evaluasi yang dilakukan setelah periode atau program pembelajaran selesai. Yang ketiga, penilaian penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang dilakukan untuk menempatkan siswa pada situasi belajar mengajar yang sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Yang keempat, penilaian diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk menelaah dan mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu. Contoh evaluasi penilaian. Yang pertama, contoh penilaian formatif atau kuis singkat. Kuis yang diberikan setelah sesi pembelajaran untuk mengukur pemahaman siswa, memberikan pekerjaan rumah atau PR, diskusi kelas atau perkelompok. Yang kedua, contoh penilaian sumatif, itu ulangan harian dan ujian akhir semester. Yang ketiga, contoh penilaian penempatan. Penilaian penempatan untuk anak usia dini bertujuan untuk memahami perkembangan anak secara menyeluruh, bukan hanya untuk menentukan level kelas. Yang keempat, contoh penilaian diagnostik. Tes tertulis, tes pretes. Tes diagnostik, tes yang dirancang untuk mengidentifikasi area spesifik di mana siswa mengalami kesulitan. Tujuan penilaian. Yang pertama, tujuan evaluasi formatif yang ada 3, yaitu memberikan umpan balik, mendorong pembelajaran aktif, menyesuaikan pengajaran. Yang kedua, tujuan evaluasi sumatif, yaitu menilai hasil pembelajaran, memberikan nilai akhir, dan menentukan keputusan pendidikan. Yang ketiga, tujuan evaluasi penempatan.
yaitu memahami perkembangan anak dan memfasilitasi penempatan kelas yang tepat. Yang berikut tujuan diagnostik, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan siswa dan menganalisis penyebab kesulitan belajar. Rubrik penilaian adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk menilai kinerja atau pencapaian seseorang dalam suatu tugas atau kompetensi tertentu. Dalam pendidikan, rubrik penilaian membantu pendidik menilai kemampuan siswa dengan cara yang lebih objektif dan sistematif. Sedangkan rubrik penilaian di PAUD adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk menilai perkembangan dan pencapaian anak usia dini dalam berbagai aspek seperti aspek kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial emosional, dan perkembangan nilai dan karakter. Di situ saya telah paparkan contoh rubrik penilaian di PAUD. Fungsi rubrik penilaian untuk PAUD. Yang pertama, menilai perkembangan anak. Rubrik penilaian membantu pendidik dalam menilai aspek perkembangan anak seperti kognitif, sosial emosional, bahasa, dan motorik, memberikan umpan balik yang jelas. Dengan menggunakan rubrik, pendidik dapat memberikan umpan balik yang spesifik dan terukur kepada anak dan orang tua. Yang ketiga, mendukung perencanaan pembelajaran. Rubrik penilaian dapat membantu guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan anak. Manfaat rubrik penilaian untuk PAUD: yang pertama, nilai perkembangan holistik. Yang kedua, memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga, mendukung perencanaan pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, meningkatkan konsistensi penilaian. Dan yang kelima, mendorong keterlibatan orang tua. Jenis-jenis rubrik penilaian untuk PAUD. Yang pertama, rubrik perkembangan holistik. Contoh penggunaan: penilaian perkembangan anak dalam kegiatan bermain, belajar, dan interaksi sosial. Yang kedua, rubrik keterampilan sosial. Contoh penggunaan yaitu penilaian aktivitas kelompok atau permainan yang melibatkan interaksi sosial. Yang ketiga, rubrik keterampilan bahasa. Contoh penggunaan yaitu penilaian saat anak bercerita, menjawab pertanyaan, atau berpartisipasi dalam diskusi kelas. Rubrik keterampilan motorik. Contoh penggunaannya yaitu penilaian aktivitas fisik seperti bermain di luar ruangan atau kegiatan seni. Yang berikut rubrik kreativitas dan imajinasi. Contoh penggunaan yaitu penilaian hasil karya seni atau pertunjukan drama yang dibuat oleh anak. Yang ketiga, rubrik penilaian portofolio, yaitu contoh penggunaan penilaian portofolio siswa untuk menunjukkan perkembangan dalam berbagai aspek. Penilaian evaluasi di PAUD bertujuan untuk memantau dan meningkatkan perkembangan anak. Alat ukur yang tepat dapat memberikan gambaran objektif tentang kemajuan anak dalam berbagai aspek. Pentingnya penilaian evaluasi di PAUD, yaitu 1. Memahami kemajuan. Penilaian membantu memahami perkembangan setiap anak secara individual. Yang kedua, strategi pembelajaran. Hasil penilaian membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Penilaian yang komprehensif meningkatkan kualitas program PAUD. Jenis-jenis alat ukur penilaian evaluasi. Yang pertama, observasi dan catatan anekdot, melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku anak dalam berbagai situasi. Yang kedua, portofolio dan checklist perkembangan, mengumpulkan karya dan dokumentasi perkembangan anak untuk melacak kemajuan. Yang ketiga, unjuk kerja dan penugasan, menilai kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas atau menunjukkan keterampilan. Yang keempat, penilaian berbasis dokumen, menggunakan data dan dokumen terkait perkembangan anak seperti laporan orang tua. Penerapan alat ukur penilaian yang efektif. Yang pertama, berikan umpan balik. Berikan informasi kepada orang tua dan anak tentang kemajuan mereka. Yang kedua, kerjasama. Libatkan orang tua dalam proses penilaian. Yang ketiga, adaptasi. Sesuaikan alat ukur penilaian dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Instrumen penilaian di PAUD. Instrumen penilaian merupakan alat yang penting dalam memonitor perkembangan anak di PAUD. Berikut contoh instrumen untuk penilaian diri sikap santun.
Prinsip-prinsip penilaian di PAUD. Yang pertama, holistik, menilai semua aspek perkembangan anak, tidak hanya aspek kognitif. Yang kedua, berkelanjutan, penilaian dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, bersifat edukatif, penilaian digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran anak. Pelaporan hasil penilaian di PAUD. Yang pertama, laporan tertulis dapat berupa laporan tertulis atau presentasi. Yang kedua, komunikasi terbuka, dilakukan dengan orang tua atau pihak terkait. Yang ketiga, diskusi tentang perkembangan anak dan program yang sesuai. Penilaian di PAUD memiliki peran yang sangat krusial dalam memaksimalkan perkembangan anak usia dini. Lebih dari sekedar memberi nilai, penilaian di PAUD berfungsi sebagai alat untuk mengenali potensi dan kebutuhan masing-masing anak, memonitor perkembangan anak secara holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, membuat program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, memberikan umpan balik kepada orang tua dan guru untuk meningkatkan proses pembelajaran, mengembangkan kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah dan berpikir kritis, menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi belajar anak. Dengan kata lain, penilaian yang efektif di PAUD tidak hanya berfokus pada hasil belajar, tetapi juga pada proses belajar dan perkembangan anak secara menyeluruh. Adapun tantangan dalam penerapan penilaian di PAUD, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan penilaian di PAUD, antara lain yang pertama, kurangnya pemahaman dan keterampilan guru dalam melakukan penilaian. Yang kedua, keterbatasan waktu dan sumber daya untuk melakukan penilaian yang komprehensif. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses penilaian. Yang keempat, adanya kesenjangan antara teori dan praktik penilaian PAUD. Dan yang berikut, keberagaman karakteristik anak yang membutuhkan pendekatan penilaian yang berbeda. Tantangan ini perlu diatasi dengan serius agar penilaian di PAUD dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuannya. Keterlibatan orang tua dalam penilaian anak. Orang tua memiliki peran penting dalam mendukung proses penilaian di PAUD. Mereka dapat berpartisipasi dengan memberikan informasi tentang perkembangan anak di rumah, menyediakan bahan ajar dan media pembelajaran di rumah, membantu anak dalam melakukan tugas dan proyek di rumah, mendampingi anak dalam kegiatan belajar di PAUD, dan memberikan umpan balik kepada guru tentang perkembangan anak. Keterlibatan orang tua dalam penilaian sangat penting untuk menciptakan sinergi antara PAUD dan keluarga dalam mendukung perkembangan anak. Prosedur evaluasi atau penilaian pendidikan anak usia dini. Penilaian pendidikan anak usia dini dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan kegiatan. Kegiatan yang akan dilakukan, guru harus tergambar pada program yang dibuatnya. Dalam program kegiatan belajar, dalam bentuk rencana pembelajaran harian atau RPPH maupun rencana pembelajaran mingguan atau RPPM, akan tergambar kemampuan apa yang akan dimiliki anak. Yang kedua, menyiapkan alat penilaian. Pemakaian alat penilaian disesuaikan dengan indikator hasil belajar yang telah ditetapkan dalam RPPH. Penggunaan alat penilaian pada suatu ketika dapat juga dimanfaatkan sebagai alat penilaian sekaligus media pembelajaran. Misalnya, alat penilaian yang akan digunakan checklist kemampuan yang dinilai terdiri dari anak dapat berdoa atau pengembangan moral dan nilai-nilai agama. Yang kedua, anak dapat berkomunikasi secara lisan, yaitu pengembangan bahasa, berkembangnya kemampuan motorik kasar dan koordinasi, berkesinambungan untuk melakukan berbagai gerakan atau pengembangan fisik. Setiap kemampuan tersebut sebelumnya ditetapkan indikator, misalnya anak dapat berdoa, membaca doa belajar, membaca doa makan, dan anak dapat berkomunikasi. Oke teman-teman, terima kasih.